Informasi terkini terkait dengan kenaikan gaji dan pencairan gaji tahun 2025 sesuai aturan baru pemerintah. Golongan 4 terima lebih besar. Siap-siap segera cair. Dan informasi terbaru terkait dengan Sri Mulyani yang mengungkap realisasi anggaran yang tembus 76,4 triliun. Anggaran apakah yang diungkapkan oleh Sri Mulyani? Serta informasi terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar. Bagaimanakah kabar pesangon pensiun 1 miliar ini? Kapan direalisasikan dan kapan? Bagaimana skemanya? Itu kita bahas pada Rabu 26 Maret 2025 pada hari ini. Kita masuk terlebih dahulu terkait dengan kenaikan gaji dan pencairan gaji di tahun 2025. Siap-siap golongan 4 terima paling besar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang sudah tanggal 26, itu artinya sekitar 5 hari lagi Bapak Ibu akan menerima pencairan gaji di bulan April 2025. Lantas, bagaimana dengan kabar kenaikan gaji ini dari pihak pemerintah? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gaji PNS ataupun pensiunan telah mengalami kenaikan semenjak Januari 2024. Yang mana untuk PNS telah naik sebesar 8%, dan pensiunan mendapatkan kenaikan lebih tinggi yaitu sebesar 12%. Untuk pensiunan, kenaikan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sementara pembayaran pensiun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda. Adapun gaji ini merupakan tanda atas jasa para PNS setelah bekerja dalam dinas pemerintah. Berdasarkan informasi kekinian pada 1 Februari 2025, pemerintah menetapkan besaran uang PNS di seluruh Indonesia berdasarkan golongan terakhir saat mereka masih aktif bekerja. Berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa 25 Maret 2025, berikut adalah daftar gaji pensiunan yang berlaku saat ini, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Golongan 1A mendapatkan gaji tertinggi di angka 1.962.200. 1B mendapatkan gapok tertinggi hingga 2.077.300. 1C 2.165.200. 1D 2.256.700. Itu yang tertingginya, sedangkan terendahnya baik itu 1A, 1B, 1C maupun 1D di angka Rp1.748.100. Sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 2, gaji pokok tertinggi untuk 2A mencapai Rp2.833.900, 2B 2.953.800, 2C 3.078.700, dan 2D 3.208.800. Sedangkan terendahnya sama, yaitu sama-sama Rp1.748.100. Selanjutnya kita masuk ke golongan 3. Gapok tertinggi untuk 3A mencapai Rp3.558.600, 3B 3.709.200, 3C 3.866.100, dan lanjut ke golongan 4. Gapok tertinggi 4A mencapai Rp4.200.000, 4B 4.377.800, 4C 4.562.900, 4D 4.755.900, dan 4E 4.957.100 rupiah. Dari sana kita bisa melihat bahwa gaji pensiunan PNS akan dicairkan pada 1 April 2025 mendatang. Yang mana gaji pensiunan PNS tersebut akan dicairkan pada tahun 2025 ini, tepatnya di 1 April mendatang. Sebelumnya pensiunan PNS sudah mendapatkan THR
pada tahun 2025, termasuk juga PNS. Selain pencairan THR, pensiunan PNS akan mendapatkan gaji pokok di awal bulan April 2025. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, gaji pensiunan PNS tertinggi dimiliki oleh golongan 4 dan tiap golongan dibedakan sesuai dengan masa kerjanya. Gaji pensiunan PNS ini diterima sebagai salah satu jaminan hari tua, serta penghargaan atas jasa mereka. Nah, sampai saat ini, gaji pensiunan PNS yang disalurkan oleh PT Taspen masih berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dengan tertingginya adalah 4E mencapai angka 4,9 juta rupiah. Nah, baru-baru ini Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran. Nah, ya, realisasi anggaran pendidikan per akhir Februari 2025 yang tembus 76,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran pendidikan hingga akhir Februari 2025 mencapai 76,4 triliun. Realisasi ini tercatat sekitar 10% dari pagu anggaran APBN tahun 2025. Bendahara negara tersebut menyatakan total seluruh anggaran pendidikan pada APBN 2025 ialah sebesar 724,3 triliun. Adapun pagu anggaran pendidikan ini meningkat dibandingkan anggaran pada APBN 2025 pada tahun lalu. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 665 triliun rupiah. Nah, itu ya. Jadi yang baru-baru ini, salah satu penggunaan anggaran pendidikan, kata Sri Mulyani, adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program renovasi dan revitalisasi 22.000 sekolah. Nah, kemudian juga dimanfaatkan untuk Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi, beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan, kemudian juga untuk TPG, tunjang profesi guru, ya. Jadi juga dimanfaatkan untuk makan bergizi gratis. Nah, jadi banyak ya, makanya pendidikan ini memiliki nominal yang cukup besar. Nah, hingga saat ini baik itu pemerintah ataupun Menteri Keuangan masih belum merumuskan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Itu artinya kita masih terus bersabar hingga saat ini sampai pemerintah mengumumkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Sementara terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah, terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah ini sudah jauh-jauh hari yang mana pemerintah yang berencana untuk melakukan pengubahan skema pensiunan PNS dari sistem yang ada saat ini menjadi sistem pesangon yang dikenal dengan istilah fully funded, di mana para pensiunan nanti setelah pensiun langsung menerima uang segepok, ya. Jadi tidak lagi menerima uang bulanan. Itu adalah skema yang akan direncanakan oleh pemerintah yang dikabarkan akan mulai diberlakukan secara bertahap di tahun 2025 rencananya. Tetapi berdasarkan data yang kita himpun, hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kapan realisasi pesangon pensiun 1 miliar rupiah ini. Nah, dengan skema pesangon ini, iuran pensiun akan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok yang tentunya lebih besar dibandingkan dengan skema saat ini. Selain itu, skema ini juga akan melibatkan kontribusi bersama antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Adapun dampak positifnya memungkinkan pensiunan PNS untuk mencapai angka yang signifikan, bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah. Yang tentunya ketika ini didapatkan di masa pensiun bisa digunakan untuk modal berwirausaha. Itulah informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun 1 miliar rupiah pada hari ini.